Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, kita sudah melewati tahun 2021, sekarang kita sudah memasuki 2022. Yuk sama-sama kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, juga kami bersyukur di tahun yang baru ini kami bisa beribadah bersama-sama juga. Kiranya Engkau berkati ibadah kami supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik ada sukacita nggak hari ini? Pastinya ada dong ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian oh sukacitaku. Sama-sama kita pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku
adik-adik boleh duduk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, yuk kita sama-sama kita siapkan hati kita duduk yang diam supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk sama-sama Lose ajak adik-adik semua untuk tutup mata kita dan lipat tangan kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami agar kami bisa mendengarkan cerita hari ini dengan baik. Biarlah kami juga bisa fokus, duduk diam, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau cerita tentang dua tokoh ya. Nah, dua tokoh ini mereka itu adalah sahabat. Nah, sebelum Lose mau masuk ke dalam ceritanya, Lose mau tanya nih, kira-kira sahabat itu apa sih adik-adik? Adik-adik ada yang tahu gak arti sahabat itu apa? Ya, nah adik-adik, arti sahabat itu adalah kita punya teman dan kita menganggap teman itu sebagai saudara kita sendiri ya. Jadi sahabat itu adalah teman baik ya, adik-adik ya. Nah adik-adik, kita semua pasti sering ya mendengar cerita tentang Daud mengalahkan Goliat, yang pada akhirnya Daud ini berhasil untuk mengalahkan Goliat. Nah, ketika Daud ini berhasil mengalahkan Goliat, si Raja Saul meminta Daud ini untuk memimpin pasukan perang. Ya, akhirnya Daud ini tinggal bersama dengan Raja Saul. Nah, Raja Saul ini mempunyai satu anak ya bernama Yonatan. Nah, ya ketika Daud ini sudah tinggal bersama dengan Raja Saul, Daud ini bertemu dengan Yonatan. Nah, Yonatan ini senang sekali ya bisa bertemu dengan Daud ya. Akhirnya mereka bersahabat, berteman baik. Adik-adik, Daud ini selalu menang dalam memimpin pasukannya ya adik-adik ya. Jadi semua orang itu terkagum-kagum dengan Daud ya. Jadi semua orang itu lebih mengagumi Daud daripada Raja Saul ya, karena Daud ini selalu berhasil untuk memimpin perang. Nah, karena semua orang ini lebih mengagumi si Daud ini dibanding Raja Saul, akhirnya Raja Saul ini iri hati dengan si Daud karena Daud ini lebih disenangi oleh masyarakat gitu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si Raja Saul ini punya rencana jahat ya adik-adik, rencana jahat untuk membunuh Daud ya. Jadi ketika Daud masih tinggal di dalam rumahnya si Raja Saul ini mau membunuh Daud ya. Dan akhirnya Daud ini tahu kalau si Raja Saul ini ayahnya Yonatan mau membunuh Daud ya. Nah, akhirnya Daud ini pergi dari rumahnya Raja Saul. Nah, ketika Daud ini sudah pergi dari rumah si Raja Saul, Daud ini bertemu dengan Yonatan. Ya, ketika dia bertemu dengan Yonatan, dia menceritakan semuanya ya, bahwa papanya ini si Raja Saul mau membunuh si Daud. Ya, ketika Yonatan mendengar bahwa papanya ini mau membunuh sahabatnya yaitu si Daud, maka si Yonatan ini cepat-cepat ketemu sama papanya dan bertanya kenapa Daud ini mau dibunuh oleh papanya sendiri gitu ya. Nah, padahal Daud ini nggak punya salah apapun gitu ya. Dia selalu berhasil untuk memimpin perang. Padahal Daud ini berhasil memimpin perang semua karena penyertaan dari Tuhan ya adik-adik. Nah, tetapi karena papanya si Yonatan ini, si Raja Saul ini iri terhadap Daud karena semua orang ini selalu mengagumi Daud dibanding dirinya, maka si Raja Saul ini mau membunuh si Daud ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika si papanya ini, si Raja Saul mendengar bahwa si Yonatan ini lebih berpihak kepada si Daud, maka si
Raja Saul ini juga marah ya, karena anaknya sendiri pun juga terus mengagumi si Daud ya adik-adik ya. Nah akhirnya si Raja Saul ini marah sama Yonatan ya, karena dia bukannya memilih papanya, malah memilih orang lain gitu ya, yang bukan saudaranya ya. Tetapi si Yonatan ini sangat mengasihi Daud dan menganggap Daud itu sebagai saudaranya sendiri. Nah akhirnya Yonatan ini pergi lagi bertemu dengan Daud dan dia meminta Daud untuk bersembunyi dari papanya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Yonatan ini dia menolong Daud supaya Daud ini tidak dibunuh oleh papanya sendiri ya adik-adik. Nah si Yonatan ini dia sangat setia sekali sama Daud, dia sangat mengasihi Daud sebagai saudaranya sendiri, padahal mereka itu bukan kakak adik, bukan saudara kakak beradik gitu ya adik-adik ya. Jadi mereka itu hanya teman, tetapi Yonatan ini betul-betul sangat mengasihi Daud sebagai saudaranya sendiri. Nah adik-adik, dari cerita Daud dan Yonatan ini kita sama-sama belajar bahwa kita itu harus selalu akur dengan saudara kita ya adik-adik ya, mau itu Koko, Cece atau Dede yang ada di rumah ya adik-adik. Nah kita harus belajar dari Daud dan Yonatan ya, dimana Daud dan Yonatan ini sangat bersahabat dengan baik ya, sangat akur ya, mereka sangat saling mengasihi walaupun mereka itu bukan saudara kandung ya adik-adik ya. Mereka itu hanya bertemu karena Daud itu tinggal bersama dengan Raja Saul ya, bersama-sama dengan Yonatan. Nah jadi kira-kira kita itu boleh gak berantem sama saudara kita yang ada di rumah gitu ya, sama siapapun gitu ya, mau sama teman kita atau sama Koko, Cece atau Dede di rumah gitu, kira-kira kita boleh gak berantem ya? Jawabannya nggak boleh ya adik-adik ya, kita harus selalu rukun adik-adik. Nah adik-adik, yuk lo ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama kita belajar dari Daud dan Yonatan yang saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah adik-adik, cerita Lause udah selesai. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menolong kami supaya kami bisa mendengarkan cerita hari ini dengan fokus. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh melakukan cerita hari ini, firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan boleh terus rukun di dalam hubungan kami dengan saudara kami, mau itu dengan Koko, Cece atau Dede. Tuhan kami serahkan hidup kami, dan biarlah kami juga boleh dipertemukan kembali di ibadah minggu depan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan angkat pujian Dia Tak Pernah Gagal. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan pakai gerakan ya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segalanya, kekuatanku untuk perisaiku dan gunung
adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau boleh berikan kami kesehatan, berikan kami berkat. Dan juga Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.